Ya mana gawe kenapa lu? Aku oke ngerekod aja di OBC. Masa bikin game adi nanti jalan. Aku tak biasa. Membengi pelute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi metode nasikh dan mansukh yang beranggotakan 1. Ahmad Andrianto, 2. Widiasih, 3. M. Dwiki Maulana. Nasikh secara etimologi yaitu menghapus, mengganti, memindahkan, mengutip, sedangkan secara terminologi nasikh berarti menghapus suatu hukum syar'ah dengan dalil syar'ah yang datang kemudian dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasikh, tentunya hukum yang pertama akan tetap berlaku. Mansukh secara etimologi yaitu sesuatu yang diganti, sedangkan secara terminologi mansukh berarti hukum syar'ah yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syar'ah yang datang kemudian. Arti nasikh, mansukh dalam istilah fuqaha antara lain 1. Membatalkan hukum yang telah diperoleh dari nas yang telah lalu dengan suatu nas yang baru datang, seperti cegahan terhadap ziarah kubur oleh Nabi lalu Nabi membolehkannya. 2. Mengangkat nas yang umum atau membatasi kemutlakan nas. Pendapat ulama mengenai nasikh mansukh. Berikut sikap pro dan kontra dari para ulama tentang teori nasikh mansukh. 1. Pendukung teori nasikh mansukh. Ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i tahun 204 Hijriah, An-Nahas 388 Hijriah, As-Suyuti 911 Hijriah, dan As-Sukani 1250 Hijriah. 2. Penolak teori nasikh mansukh. Ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah antara lain Abu Muslim al-Asfahani 322 Hijriah, Imam Al-Fakhur Razi Syafi'i Mazhaban 605 Hijriah, Muhammad Abduh 1325 Hijriah, Sayyid Rashid Ridho 1354 Hijriah, Dr. Taufik Sidki dan Ustadz Hudaybi. Alasan mereka antara lain A. Jika di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mansukh berarti membatalkan sebagian isinya. Membatalkan isinya berarti menetapkan bahwa di dalam Al-Quran ada yang batal atau yang salah. B. Al-Quran adalah syariat yang diabadikan hingga akhir zaman dan menjadi hujah bagi manusia sepanjang zaman. C. Kebanyakan ayat-ayat yang tertuang di dalam Al-Quran bersifat kuliah bukan juz'i khas, dan hukum-hukumnya di dalam Al-Quran diterangkan secara umali bukan secara khas. D. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 106 tidak memastikan kepada adanya nas ayat Al-Quran. E. Adanya ayat-ayat yang sepintas nampak kontradiksi dan tidak memastikan adanya naskah. Urgensi mempelajari nasikh dan mansukh. Ilmu nasikh mansukh dalam penggalian ajaran dan hukum Islam dalam Al-Quran sangat penting untuk mengetahui proses penetapan dan penerapan hukum Islam, sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakatnya yang selalu berubah. Sejauh mana elastisitas ajaran dan hukumnya, serta sejauh mana perubahan hukum itu berlaku. Di samping itu, untuk menelusuri tujuan ajaran dan ilat hukum atau alasan ditetapkannya suatu hukum, sehingga suatu hukum dan ajarannya boleh diberlakukan secara longgar dan ketat sebagaimana hukum asalnya sesuai kondisi yang mengitarinya atas dasar tujuan ajaran dan ilat hukum tersebut. Analisa metode. 1. Menelusuri pernyataan tentang dari Rasulullah SAW seperti sabda beliau, "Aku dahulu pernah berlarang kalian untuk berziarah kubur, maka atau sekarang berziarahlah kalian, karena hal itu dapat meninggalkan akhirat." Hadis riwayat Muslim. 2. Mengetahui perkataan dan penjelasan sahabat. 3. Mengetahui sejarah seperti hadis Sya'dah bin Aus.
orang yang membekam dan yang dibekam atau puasanya. Hadis riwayat Abu Dawud dinas oleh hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW berpegang sedangkan beliau sedang ihram berpuasa. Hadis riwayat Muslim. 4. Ijma atau lama seperti hadis yang berbunyi barang siapa yang meminum haram maka sembuklah dia, dan jika dia kembali mengulangi yang keempat kalinya maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Simpulan, nasik yaitu menghapus suatu hukum syara dengan dalil syara yang datang kemudian. Sedangkan mansuk yaitu hukum syara yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Ada dua pendapat para ulama tentang teori nasik dan masuk, yaitu ada yang mendukung atau setuju dan ada yang menolak atau tidak setuju jika terdapat nasik dan mansuk di dalam Al-Quran. Urgensi mempelajari nasik dan mansuk adalah untuk mengetahui proses tashir atau menetapkan dan menerapkan hukum atau Islam, dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta ilat hukum, alasan ditetapkannya suatu hukum. Saran menulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, menulis senantiasa dengan lapang dada menerima bimbingan dan arahan serta saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan makalah berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.